unggas darat itu yang kita pakai di sini sebagai contoh adalah ayam. Ya, jadi ayam itu ada ayam ras, ada ayam buras atau ayam kampung ya, ayam aduan dan ayam suara yang diambil suaranya seperti ayam apa pelur atau ayam anu yang suaranya panjang gitu ya. Nah, di sini IB pada unggas itu eh, merupakan teknologi yang sederhana dan mudah dilakukan ya. Kemudian peralatannya juga sederhana. Sebentar ini. Kalau di itu aja. Nah, oke, jadi peralatannya sederhana, mudah, murah, dan dapat digunakan berulang-ulang. Tidak perlu laboratorium spesial. Jadi kalau kita mau melakukan IB pada ayam itu tidak perlu apa harus disediakan lab gitu ya, lab khusus. Jadi bisa dilakukan di ruangan biasa ya. Kemudian biologis ayam betina dan jantan itu juga lebih mudah karena lebih simpel berbeda dengan apa dengan mamalia ya. Kemudian memacu program rekayasa genetika, menurunkan inbreeding ya. Jadi dengan IB itu bisa diturunkan atau bisa dicegah terjadinya inbreeding karena kita tahu bahwa hasil inbreeding itu seringkali terjadi apa, kelainan genetik gitu ya karena terjadi mutasi gen. Kemudian dapat dilakukan seleksi betina dan bejantan sesuai tujuan pembibitan, penyediaan DOC unggul dalam jumlah banyak dan umur yang sama, kemudian juga bisa meningkatkan kemampuan pejantan unggul yang cacat. Jadi misalnya kakinya apa sakit ya atau cacat itu dia tidak bisa menaiki betina sehingga dengan diambil semennya bisa dipakai sebagai pejantan atau dipakai untuk mengawini betina. Kemudian ini pendahuluan ya jadi IB pada ayam itu panjang sekali ya riwayatnya mulai dari tahun 1902 dan seterusnya. Ini kita ya jadi nggak usah kita bahas terlalu detail sehingga di sini yang terbaik adalah IB pada unggas itu dilakukan dengan menampung semen, dengan melakukan urutan, memakai tangan di sekitar keluarga ayam jantan. Ya. Jadi kenapa kok kita melakukan urutan atau masase ya di sekitar keluarga ayam jantan? Karena lokasi dari testis itu kan ada di dalam tubuh ya, di daerah punggung itu sehingga diurut oleh karena itu nanti harapannya adalah semennya itu akan mengalir keluar melalui kloaka. Persyaratan untuk melakukan IB pada unggas atau pada ayam ini khususnya ya. Jadi syaratnya adalah ayam itu harus mempunyai bentuk tubuh yang ideal, baik ukuran, warna, tidak cacat genetik ya, dan kita sesuaikan dengan tujuan pembibitan. Umurnya 10-20 bulan itu akan menghasilkan semen yang terbaik. Kemudian jika tidak diketahui umurnya maka bisa dilihat panjang tajinya yaitu kira-kira 0,5 sampai 2 cm, mempunyai libido seksual yang baik. Kemudian sebelum ditampung semennya itu harus dipisahkan ya dari apa betina supaya dia tidak kawin ya selama 3 sampai 4 hari. Daerah kloaka dan sekitarnya berwarna merah. Jadi pejantan yang bagus itu ya daerah di sekitar kloakanya itu berwarna merah. Jarak antara kloaka dengan kedua ujung tulang pelvis dan jarak antara kedua ujung tulang pelvis tersebut cukup lebar, tidak kurang dari 2 jari. Kemudian bulu ekornya panjang dan indah. Kandang individual pejantan diletakkan di depan betina. Hal ini tujuannya adalah untuk merangsang libidonya, ya. Kemudian kalau apa dicampur dalam satu vlog, ya itu nanti apa akan apa bisa ya merangsang itu libido itu. Pakan pejantan mengandung protein kira-kira 16-18% dan ditambah pakan tambahan dan bahan kering. Nah, ini yang harus diperhatikan kalau kita akan mengambil semen dari pejantan ya, dari ayam jantan.
Perlakuan yang kasar dapat menyebabkan pengambilan semen menjadi gagal, ya. Jadi tidak boleh kasar. Kemudian diberikan suntikan vitamin atau ATP untuk menambah energi, menjaga stamina, dan meningkatkan vitalitasnya. Frekuensi pengambilan semen ayam yang terbaik adalah 3 kali dalam seminggu. Jadi nggak boleh diambil setiap hari karena nanti akan menurunkan kualitasnya ya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Kalau pada mamalia kemarin yang terbaik kan 2 kali seminggu ya, baik kambing domba, sapi ya maupun eh, kuda ya. Jadi kalau unggas ini bisa diambil 3 kali dalam seminggu. Kemudian ini adalah alat kelamin betina dan jantan ya. Jadi alat kelamin ayam betina itu pada dasarnya sangat berbeda dengan alat kelamin pada mamalia. Di mana alat kelamin ayam betina itu kan di dalam rongga perut ya. Kalau alat kelamin betina pada mamalia ya misalnya sapi dalam keadaan tidak bunting itu kan dalam keadaan normal ya itu kan di dalam kafum pelvis ya. Baru kemudian eh, kalau ada kebuntingan, biasanya pada umur kebuntingan tertentu gitu dia sudah mulai turun masuk ke rongga abdomen. Organ reproduksi ayam jantan terdiri dari sepasang testis, epididymis, vas deferens, bulbus atau semacam ampula yang dekat dengan kloaka sebelum diejakulasikan. Nah, penis pada ayam ini sangat rudimenter dan terdapat di dalam kloaka sebagai organ kopulasi ya. Sedangkan kelenjar aksesoris seperti vesikula seminalis, bulbo uretra ya dan prostat itu mengalami rudimenter. Makanya volume semen ayam atau unggas itu kan sangat sedikit sekali. Oleh karena itu kalau kita akan menggunakan kita akan meng-IB-nya, meng-IB-kan harus kita encerkan dulu biasanya ya. Dengan penambahan NaCl gitu atau pengencer lain. Ya, jadi karena di sini tidak ada atau kelenjar aksesorisnya rudimenter sehingga tidak ada penambahan. Jadi sangat kental sekali, berbeda dengan mamalia. Kalau mamalia itu kan volumenya besar itu karena apa? Tambahan atau ya support dari kelenjar aksesoris. Alat kelamin betina terdiri dari ovarium kiri ya. Jadi kita tahu bahwa organ atau alat kelamin betina pada unggas itu yang kanan mengalami rudimenter ya. Jadi hanya ovarium kiri yang aktif ya. Termasuk juga oviduct dengan fimbrinya ya pada bagian infundibulum, kemudian magnum, isthmus, sel gland dan berakhir pada vagina yang sudah bermuara pada kloaka. Jadi alat kelamin betina pada unggas itu nantinya eh, pada saat pengeluaran telur, pengeluaran kotoran, feses itu menjadi satu ya. Eh, Tempat pengeluarannya adalah melalui kloaka, gitu ya. Mungkin kemarin anatomi fisiologi unggas kan sudah dibahas ya, masih ingat tentunya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian koleksi semen ayam jantan itu terdiri dari beberapa tahap ya. Jadi mulai dari produksi semen, kemudian penampungan, kemudian produksi maksudnya di sini itu tadi ya urutan atau melakukan masase yang di daerah di dekat kloaka tadi itu. Kemudian baru kita tampung ya. Setelah penampungan dilakukan penanganan, pengenceran dan penyimpanan. Produksi sperma. Jadi untuk kuantitas maupun kualitas pada spermatozoa unggas atau ayam ini ya ditentukan beberapa faktor ya. Di antaranya adalah tergantung pada jenis dan umur ayam pejantan yang diambil semennya, kemudian nutrisi pakannya, tingkat ejakulasi atau frekuensi penampungan, dan juga keterampilan inseminator ya. Jadi 4 faktor ini nanti akan mempengaruhi kualitas maupun kuantitas dari sperma yang dihasilkan ya. Jadi produksi sperma yang dihasilkan. Kemudian dari hasil penelitian ejakulasi pertama itu biasanya mengandung sekitar 265 sampai 967 juta per ekor, kemudian ejakulasi kedua 334 juta per ekor. Dosis IB pada ayam itu 20 sampai
150 juta spermatozoa yang motil progresif setiap 0,1 mililiter semen encer. Jadi semennya sudah diencerkan ditambahkan pengencer itu ya. Nah, itu dosisnya adalah sekitar 20 sampai 150 juta spermatozoa yang motil dan progresif ya. Jadi gerakan itu kan gerakan individu ya. Motilitas individu itu kan ada yang progresif, ya ada yang sirkuler, berputar gitu, ada yang hanya bergerak di tempat ya, bahkan ada yang tidak bergerak sama sekali. Nah, ini syaratnya adalah harus motil progresif ya. Kemudian daya tahan sel mani ayam pada suhu kamar itu sangat rendah. Sebab di sini di dalam semen ayam itu kadar fruktosanya sangat rendah ya, sehingga tentunya energi yang diberikan ya eh, tidak cukup untuk mempertahankan pada saat dia hanya disimpan pada suhu kamar. Kemudian semen ayam dapat hidup beberapa hari di dalam alat kelamin betina atau oviduct ya. Jadi ini karena adanya spermness ya, sehingga mempunyai daya tahan hidup yang lama di dalam alat kelamin betina, khususnya di dalam oviduct. Lama hidup sel spermatozoa dalam alat kelamin betina itu bervariasi ya, dari berbagai jenis unggas ya, diantaranya pada angsa, pada ayam itu 11 sampai 14 hari, kemudian pada kalkun lebih lama lagi ya, dan juga itik itu paling lama ya 5 hari. Fertilisasi sel telur ayam terjadi di infundibulum dari oviduct. Masih ingat ya? Nah, kemarin saya koreksi apa itu periksa kuis ya. Aduh, banyak yang salah itu ya. Jadi fertilisasi sel telur ayam itu terjadi di bagian leher kan ya, di neck dari infundibulum. Di infundibulum jadi bagian leher dari oviduct. Bapak nanti bisa dilihat lagi ya, kuliah anatomi fisiologi unggas itu. Ini adalah bentuk spermatozoa ayam ya yang sangat berbeda sekali dengan bentuk spermatozoa pada mamalia ya. Jadi kepalanya itu tidak ada bulat atau oval gitu ya seperti halnya apa sperma mamalia ya. Jadi di sini kepalanya seperti ini ya dan panjang sekali ya. Kemudian juga di sini ekornya. Jadi di sini sebelum ekor itu di sini ada sentriol baik posterior ya maupun distal ya. Jadi berbeda sekali dengan bentuk spermatozoa pada mamalia. Kemudian penampungan semen ya. Jadi caranya di sini kita lakukan masase pada pejantan yaitu pada pangkal leher, punggung dan pangkal ekor dengan membuat sudut 45 derajat dari tulang belakang menuju kloaka dan masasenya itu harus beberapa kali ya. Kemudian setelah terjadi ereksi yang maksimal, nah itu biasanya oleh ayam jantan itu ditandai dengan bulu ekor itu terangkat ke atas. Sehingga di sini penisnya akan menjulur keluar ya. Jadi ereksi akan terlihat keluar gitu. Kemudian kita tampung semen dengan tabung reaksi, kita pisahkan dengan cairan beningnya ya karena di sini kalau tidak dipisahkan nanti akan menyebabkan menggumpal ya semennya. Atau dari kotoran atau darah ya dengan menggunakan tisu. Penampungan dilakukan 2 sampai 3 kali tiap 15 sampai 20 menit. Jadi masasenya itu harus berulang-ulang ya. Gitu supaya apa? Supaya semen yang dari testis itu nantinya akan mengalir ya keluar melalui kloaka, kemudian apa penisnya itu ya akan menjulur atau ereksi, baru kita tampung dengan menggunakan tabung reaksi. Kemudian penanganannya ya tentunya setelah dilakukan penampungan kita lakukan pemeriksaan yaitu dengan melakukan pemeriksaan makroskopis yang meliputi kebersihannya ya warna konsistensi atau kekeruhannya kemudian pH ya jadi pada ayam itu pH-nya cenderung basah ya jadi tinggi ya di atas 7 ya dan juga kita periksa volumenya. Kalau
sperma atau semen sapi ya yang kualitasnya bagus itu yang cenderung asam ya kemarin ya. Ingat-ingat ya. Kemudian pemeriksaan mikroskopis ya yang meliputi gerakan massa, gerakan individu ya. Jadi di sini sebagai syarat bahwa semen ayam itu bisa dipakai untuk IB adalah harus mempunyai gerakan individu atau gerakan progresif ya. Jadi motilitas yang progresif dan itu ada persyaratannya harus berapa persen gitu ya. Kemudian ada harus apa kita periksa persentase hidupnya ya, hidup atau matinya dan juga konsentrasi spermanya. Tabung penampung semen disimpan dalam termos es dengan suhu 5-10 derajat ya. Di sini akan bertahan 46 jam dengan spermatozoa yang motil progresif lebih dari 50%. Nah, kemudian juga penanganan itu kita sesuaikan dengan tujuan IB, program IB ya. Apakah untuk progenites atau untuk meningkatkan populasi. Keuntungan di sini ya, jadi dari hasil penampungan itu ya, semen itu ya, kita bisa kita tampung untuk kalau untuk progenites tentunya harus ditampung secara individual. Tapi kalau untuk meningkatkan populasi semen itu bisa kita tampung, kemudian kita gabungkan ya dari beberapa pejantan sehingga akan apa membuat suatu sistem pool ya. Jadi dikumpulkan dari beberapa pejantan, kemudian ditampung dalam satu apa tempat gitu ya, yang merupakan sistem pool. Yang mana sistem pool ini mempunyai keuntungan yang pertama memudahkan pelayanan IB apa untuk induk yang banyak dalam masa produksi ya. Jadi kalau ada ayam betina bisa dikumpulkan gitu nanti bisa dilakukan IB secara serentak. Kemudian bisa meningkatkan tekanan silang dalam inbreeding ya. Tuh. Itu keuntungan dari sistem pool. Ini ya jadi pool semen yang menjadi satu tabung pada program IB ya. Jadi di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan populasi ya. Jadi jumlah populasinya supaya cepat meningkat. Nah, setelah pemeriksaan kita lakukan pengenceran ya. Syarat bahan pengencer ya yang dipakai adalah tidak boleh beracun, kemudian tersedia zat makanan terutama apa fruktosa gitu ya. Elektrolitnya seimbang, isotonis dan pH-nya 7 sampai 7,9 ya, mudah didapat, murah, dapat digunakan untuk penyimpanan dalam waktu yang lama secara in vitro atau in vivo dalam kondisi aerob atau anaerob. Kemudian bisa meningkatkan volume ya, terutama di sini yang sering dipakai itu adalah menggunakan bahan pengencer Ringer Solution ya, kemudian Lux dan Tirus. Atau kalau tidak kadang-kadang itu bisa kalau tidak apa untuk melihat mengencerkan yang sederhana itu bisa dengan NaCl ya. Tapi yang bagus adalah 3 macam bahan pengencer ini ya. Itu di sini bahan pengencer Wilcox ini terdiri dari ini ya komposisinya ya. Kemudian daya fertilitas spermatozoa ya, yang dimaksud daya fertilitas spermatozoa itu adalah ini ya, jadi periode fertilitas spermatozoa itu kita periksa berapa lamanya spermatozoa itu dalam saluran reproduksi betina dan apakah masih mampu membuahi ovum. Ya. Jadi karena kan sperma itu di dalam saluran reproduksi betina itu tahan lama ya, tapi harus dilihat juga apakah dia di dalam saluran reproduksi betina itu dia masih mampu membuahi ovum atau tidak, yaitu yang disebut dengan periode fertilitas spermatozoa. Di sini adalah penting untuk penentuan pengulangan IB. Jadi kalau dia misalnya masih fertil, mampu membuahi ovum sehingga tidak perlu dilakukan pengulangan IB ya. Ya, gitu. Kemudian keberhasilan IB berdasarkan daya fertilitas spermatozoa itu juga dipengaruhi oleh macam mengencer dan tingkat dosis IB ya. Kemudian keterampilan inseminator, frekuensi IB, penanganan spermatozoa sejak ejakulasi, pengenceran dan juga penyimpanan sampai pelaksanaan IB. Daya fertilitas spermatozoa dengan berbagai hambatan dalam
saluran reproduksi betina ya. Jadi di dalam saluran reproduksi betina itu tentunya juga apa spermatozoa itu daya fertilitasnya juga akan mengalami beberapa hambatan. Contohnya di sini ya, kita kalau menggunakan NaCl fisiologis ya, jadi dibanding dengan spermatozoa ya, 35 kali dosisnya sekian ya. Jadi untuk mengecerkan semen itu akan menghasilkan daya fertilitas rata-rata 66% ya, atau sekitar 63 sampai 79%. Ini peralatan untuk IB ya, jadi ada GAN IB ya. GAN IB untuk ayam itu bisa menggunakan SPED ya, SPED 1 cc atau dengan SPED tuberkulin ya. Jadi ini ya sangat sederhana peralatan IB pada ayam atau pada unggas. Kemudian menggunakan ini SPED yang untuk 2 sampai 3 ml untuk mengecerkan semen, kemudian tabung penampung semen, termos dan seterusnya. Ya, juga objek gelas ya yang berlengkung tengah dan cover gelas ini untuk memeriksa motilitas ya, kemudian konsentrasinya. Kalau konsentrasi biasanya dengan hemositometer ya. Ini untuk motilitas hidup mati ya, kemudian abnormalitas itu menggunakan objek gelas ini. Kemudian bisa apa NaCl untuk mengencerkan atau menambah volume semen. Kemudian cairan pewarna eosinogrosin ini untuk memeriksa viabilitas atau hidup mati dari spermatozoa. Masih ingat ya, spermatozoa yang hidup itu kepalanya terwarnai atau tidak? Ada yang bisa jawab? Tidak, Tidak terwarnai ya. Jadi tidak. kalau sperma itu sudah mati, itu kepalanya akan menyerap zat warna yaitu eosinogrosin ya, sehingga berwarna merah biasanya. Oke, kita lanjutkan metode IB ya. Jadi metode inseminasi pada ayam itu ada yang pertama bisa dilakukan dengan metode deposisi semen intravagina ya. Ini caranya nanti bisa dibaca ya. Jadi jari telunjuk kanan, tangan kanan menempel pada bibir vagina atau kloaka dan seterusnya. Kemudian ada cara lain yang lebih mudah, yaitu dengan memasukkan jari kelingking ke dalam saluran reproduksi betina, yaitu pada bagian vagina. Ya. Jadi jari kelingking kita masukkan ke dalam saluran reproduksi ayam betina ya, baru itu pada bagian vagina, baru kemudian spetnya itu kita masukkan untuk nyemprot semennya ya. Ini ya, jadi ini contohnya ya, jadi bisa seperti ini ya, jadi ini ya, jari kelingking masuk di vagina, kemudian spetnya kita masukkan. Ini tidak menggunakan jarum ya, kan, tapi disambung dengan kateter, mini kateter itu ya, itu kayak sedotan tapi kecil sekali ya, nah, seperti ini. Kalau ini yang tadi ya, intravaginal tadi. Kemudian yang metode yang kedua adalah deposisi semen intrauterin ya. Jadi semen dideposisikan pada bagian uterin dengan cara nah ini kateter 78 mm ujungnya disambung pada GAN dimasukkan pada uterus ya. Jadi kateter dari selang infus yang kecil sekali itu ya. Lemas dan tidak kaku ya. Jadi apa spet tuberkulin itu ya atau mungkin spet yang 1 mili itu tidak pakai jarum, tapi nanti pada ujung dari spet itu kita sambung dengan kateter yang dari selang infus ya, yang kecil sekali itu. Jadi tidak boleh kaku ya, harus selangnya yang lemes ya. Kemudian permukaan vagina dimunculkan dan GAN yang berisi semen dimasukkan sepanjang kateter dan semen diposisikan. Ya, seperti gambar tadi ya. Cara lain yaitu dengan memasukkan jari kelingking ya, yang tadi saya contohkan ke dalam bagian uterin sebagai pemandukan yang telah berisi semen dan tersambung dengan kateter, kemudian jari kelingking kemudian ditarik dan semen di jadi pertama untuk supaya apa ujung spet atau kateternya itu gampang masuk ya. Itu bisa kita bantu dengan jari kelingking kita masukkan dulu. Nah, kemudian kalau sudah apa kateter itu sudah bisa masuk itu kita tarik jari kita ya sehingga
kateternya bisa masuk lebih dalam lagi sampai di uterin ya, sehingga semennya bisa kita semprotkan ya, kita diposisikan. Kelebihan intrauterin dibanding intravagina ya. Jadi dosis IB di sini dapat diberikan secara sempurna karena kan dia masuk ya. Jika ada kontraksi balik dari muskulus, nah ini untuk menghindari ini. Jadi kalau intravagina kan nggak terlalu dalam ya. Kalau intrauterin kan dia sampai di uterus, sehingga kalau ada kontraksi balik dari muskulus dari saluran repro itu, semennya tidak kembali keluar. Oleh karena itu, dosis IB-nya dapat diberikan secara sempurna. Ayam betina tidak terlalu stres ya. Kemudian jika ada telur dalam uterus dapat ditunda setelah oviposisi. Ya, jadi kalau kita bisa mengetahui kalau dalam uterus itu misalnya ada telur, ya kita tunda dulu IB-nya sampai telur itu dikeluarkan atau terjadi oviposisi. Gitu. Faktor keberhasilan IB ya, yang pertama tergantung pada atau dipengaruhi oleh faktor daya tahan hidup spermatozoa yang motil progresif dalam penyimpanan baik in vitro maupun in vivo. Jika penyimpanan in vitro ya, spermatozoa motil yang progresifnya harus lebih dari 40%. In vivo jika pada sarang sperma atau spermnes ya, yaitu pada UVJ dan CR atau Calasiferous region, daya fertilnya rata-rata 8 hari. Jadi UVJ dan CR di sini dapat menekan proses metabolisme spermatozoa, dapat menstabilkan plasmogen dan membran sel ya. Jadi ini tergantung pada pelaksanaan ini ya daya tahan spermatozoanya itu ya. Apakah dengan in vivo, in vitro ya. Kemudian metode IB dengan deposisi semen intravagina atau intrauterin ya. Kalau intravagina itu 1-2% akan tersimpan di dalam UVJ atau uterovaginal junction. Kalau intrauterin sebagian besar dalam UVJ juga ada peluang di dalam calciferous region. Waktu IB sebelum atau sesudah oviposisi ini juga menentukan ya atau merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB. Jadi karena apa? Karena ovulasi pada ayam pada unggas itu terjadi setelah terjadi oviposisi ya. Banyaknya kematian spermatozoa akibat berlawanan arah dengan perjalanan telur ya. Jadi telurnya keluar tapi kita kan memasukkan sperma ya sehingga dia biasanya juga akan mengalami gangguan di situ ya karena terdorong oleh karena itu kalau ada telur di situ ya supaya telurnya itu keluar dulu ya baru kita lakukan IB ya. Internal IB dan frekuensi IB tentunya juga mempengaruhi lama penyimpanan semen in vitro dan umur sperma di dalam oviduct. Ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB pada ayam. Faktor kegagalannya ya, nah ini biasanya dipengaruhi atau disebabkan oleh ketepatan waktu IB, di mana di sini 10-30 menit setelah oviposisi atau 30 menit sebelum ovulasi. Ini sebetulnya akan menyebabkan kegagalan ya. Dosis sperma dosis sperma belum memenuhi dosis IB ya. Kemudian pengencer juga tidak memenuhi syarat. Pada saat penampungan sperma terkontaminasi dengan cairan bening sehingga terjadi koagulasi ya. Jadi nomor satu ini juga yang perlu diperhatikan ya. Jadi tidak boleh atau menghindari kita melakukan IB itu secepat mungkin dari setelah terjadi oviposisi karena 30-60 menit itu ovulasi itu baru terjadi setelah oviposisi ya. Jadi jangan sampai kita melakukannya terlalu cepat seperti ini ya atau mungkin bahkan sebelum ovulasi itu kita lakukan IB itu akan menyebabkan kegagalan. Kemudian sperma terlalu lama disimpan ya tentunya akan mempengaruhi motilitas progresifnya ya akan menurun.
Banyak sperma yang mati jika bertemu telur dalam uterus ya. Ini juga makanya harus kita lihat apakah dia dalam masa produksi ya. Itu harus kita lihat saat oviposisinya sehingga supaya sperma di sini tidak terhalang atau terganggu oleh telur yang ada di dalam uterus tersebut. Pada deposisi intravagina, sering sperma dimuntahkan kembali akibat kontraksi muskulus vagina karena sperma dianggap benda asing ya. Ini. Jadi yang kalau kita usahakan yang untuk melakukan IB pada ayam itu sebaiknya intrauterin ya. Tapi ya juga itu harus diperhatikan apakah di dalam uterus di situ sedang ada telur atau tidak ya. Sehingga kita harus tahu waktunya. Nah, itu untuk unggas darat ya, khususnya ayam. Kita lanjutkan IB pada unggas air. Unggas air itu apa saja contohnya? Bisa mentok ya, itik, angsa itu termasuk unggas air ya. Ya. Jadi ada manfaatnya ya. Kita melaksanakan IB pada unggas air ya. Yang pertama diantaranya adalah untuk mencegah penularan penyakit, mengatasi infertilitas baik pada betina maupun pejantan, memungkinkan persilangan dari berbagai varietas. Misalnya ya sudah banyak dilakukan ini ya, entok yang disilang atau dikawinkan dengan itik ya menjadi TikTok ya. Harapannya di sini supaya produksi telurnya banyak, akan tapi dagingnya atau tubuhnya lebih besar ya seperti entok gitu sebesar entok Kak. Ya jadi disilangkan antara entok dan itik menjadi TikTok ya. Penyimpanan sperma lebih lama ya. Hemat biaya pemeliharaan pejantan ya. Jadi ini manfaatnya. Kemudian tujuan IB pada unggas berbeda dengan IB pada hewan besar ya pasti ya. Jadi sudah kita singgung sedikit. Pada unggas terutama meningkatkan fertilitas dan memperoleh bibit unggul dalam jumlah yang cukup banyak. Ya. Sedangkan kalau pada hewan besar itu terutama untuk memperoleh bibit unggul dari pejantan unggul ya. Jadi tujuannya itu memang berbeda ya. Kalau unggas itu yang terutama itu adalah di samping untuk meningkatkan fertilitas juga meningkatkan bibit unggul dan juga populasi ya cepat ya. Itu kalau pada hewan besar ya biasanya untuk meningkatkan apa mendapatkan bibit unggul ya. Makanya kita harus seleksi dulu pejantannya ya. Kita pakai pejantan yang unggul begitu. Ini teknik IB pada unggas air ya. Ini entok ini ya. Ini entok jantan apa betina? Ada yang tahu? Kalau ngelihat tampangnya ini sepertinya jantan ya. Saya juga nggak hafal. Ya, jadi tekniknya terdiri dari pengumpulan sperma jantan, kemudian inseminasi pada betina. Biasanya dilakukan pagi hari setelah itik bertelur ya. Jadi itik itu kan bertelurnya pagi ya, pagi hari. Hari kedua setelah IB, telur tidak boleh ditetaskan karena di sini akan menyebabkan fertilitasnya rendah. Hari ketiga setelah IB baru boleh ditetaskan, hari keempat dilakukan IB ya. Jadi setelah hari ketiga di IB ya, kemudian hari keempat dilakukan IB lagi ya. Koleksi semen ya, satu entok dewasa jantan ya. Dan kemudian dipisahkan dengan kandang berupa kandang individu dengan betina untuk beberapa waktu. Nah, ini entok betina ya, kemudian entok jantan dikumpulkan dengan entok betina terjadi perkawinan ya kepala dari betina dan sambil berusaha menaiki atau menindihnya ya. Jadi postur tubuh entok yang betina kan lebih langsing gitu ya. Kalau yang jantan kan lebih besar kekar tadi kayak yang tadi gambar tadi itu. Ketika pejantan terangsang ditandai dengan ekor dikibaskan ya sehingga penis diarahkan pada tabung penampung semen ya. Jadi nah pada saat ereksi penisnya ya ekornya dia biasanya terangkat ke atas.
Nah, kemudian baru kita arahkan tabung eh, untuk tabung yang penampung semen itu ya, kita arahkan ke kloakanya ya, sehingga sperma yang diejakulasikan bisa kita tampung di dalam ke dalam tabung tersebut. Ini ya, jadi ada Thai Sadak, ada Chinese Goose ya, ini angsa ya. Jadi kita tahu apa spermatus sorry penis penis dari unggas ini ya itu ada berbentuk seperti spiral seperti ini. Jadi dia kalau pada saat ereksi kemudian ejakulasi itu kita lihat penisnya itu sebelum dia kembali masuk lagi ya itu dia seperti spiral. Ya, jadi bisa kita tampung seperti itu. Ini kita lakukan masase punggung di dekat pangkal ekor sampai terjadi ejakulasi. Terlalu banyak ya, 1,5 sampai 2 cc. Ya, itu. Kemudian ini pelaksanaan IB ya. Yang pertama adalah dengan menghisap sperma dengan spet. Kemudian itik betina dijepit dengan tangan kiri ya, dengan posisi kepala di bawah dan menghadap ke belakang. Oke. Tangan kanan menekan ini ya pada betina, kemudian dipijat perlahan sehingga vaginanya akan menonjol keluar seperti ini. Baru kemudian kita semprotkan sperma ke dalam uterus melalui vaginanya. Dia hampir sama dengan gas darat ya. Tekanan di perut itik ya, itik betina dikurangi agar sperma yang masuk tidak keluar lagi. Alat suntik ditarik pelan-pelan sehingga vagina itik betina akan kembali ke posisi awal. Itu cara IB pada gas air ya. Kemudian ini penetasan telur ya. Jadi tentunya sebelum ditetaskan itu telur harus dibersihkan dulu ya. Kemudian mesin tetasnya disuci hamakan. Jadi makan terlebih dahulu, kemudian ditaruh bagi di bawah mesin. Bagi di bawah mesin itu diisi air, kemudian mesinnya dinyalakan. Nah, ini candling ya. Baik, ini nanti bisa dipelajari ya. Jadi ada candling setelah 1 hari ya. Ya, bisa dengan dengan candling itu kita bisa tahu apakah di situ ada telur yang infertil ya, sehingga harus kita afkir atau kita kaling. Telur diputar 4 kali sehari selama 28 hari. Kemudian telur akan menetas pada hari ke 28, 31 atau 32 hari. Oke. Ini mesin tetas ya, kemudian candlingnya, candlingnya ya ada candling manual ya, ini candling auto. Ya. Jadi harus dilakukan candling ya supaya tahu telur yang infertil maupun atau telur yang fertil. Kemudian juga diputar ya. Nah ini. Oke, itu IB pada unggas. Kita lanjutkan IB pada kelinci. Ya, jadi di sini tujuannya ya setelah mempelajari IB pada kelinci itu tentunya mahasiswa juga dapat menjelaskan bagaimana cara melakukan IB pada kelinci ya. Jadi pokok bahasanya sama ya, jadi ada koleksi semen ya, tekniknya bagaimana, kemudian pengencerannya dan juga teknik IB-nya. Jadi kelinci itu beranak ya, bisa 4 sampai 8 kali per tahun ya. Jadi bisa melahirkan 4 sampai 8 kali per tahun dan jumlah anaknya bisa 6 sampai 8 ekor per kelahiran. Masa kebuntingannya 29 sampai 35 hari. Kemudian ada apa macam-macam tipe ya. Jadi ada tipe pedaging ya, dan ada yang apa dilihat bulu ya, melalui kita melihat kulit dan bulunya, kemudian untuk kesayangan gitu ya, fancy, dan juga bisa tipenya untuk uh, hewan coba ya, jadi bisa dipakai sebagai hewan coba. Makanya ada istilah kelinci percobaan gitu ya.
Kemudian aktivitas reproduksi pada kelinci jantan ya. Jadi dewasa kelamin 4 sampai 8 bulan ya umurnya atau 32 minggu tergantung pada ras dan nutrisinya. Volume ejakulasi 0,4 sampai 1,5 mili dengan rata-rata 0,7 mililiter. Jumlah spermatozoa ini penting ya, jadi 50 sampai 250 juta per mililiter atau rata-ratanya 150 juta per mililiter tergantung ras, kemudian ejakulasi terakhir dan tingkat stimulasi pada saat kita mengambil semennya ya. Jadi dosis IB-nya 20 sampai 50 juta ya, ini untuk mendapatkan atau menghasilkan kebuntingan. Ini organ reproduksi kelinci jantan ya. Ya, jadi ini organ reproduksi kelinci jantan ya. Jadi penisnya ini pada kelinci itu ya, dia tidak terlalu panjang ya, jadi kecil ya. Ini pada saat penis itu ejakulasi ya atau ereksi ya di sini. Jadi ini kelihatan ya. Jadi ini adalah kolumna vertebralis ya. Kemudian ini organ Jaitrek ya, organ pencernaan, saluran pencernaan ya. Kemudian di sini ya kelenjar-kelenjarnya ada 3 ya, prostat, vesicula spinalis ya, tuberculosis ya. Nah di sini ini adalah organ reproduksinya ya. Kemudian vesika urinarianya di sini ya. Itu alat atau organ reproduksi kelinci jantan. Nah, ini kalau yang betina ya, jadi tipe uterusnya ya, duplex ya di sini. Jadi panjang sekali terusnya ya. Ya, kemudian juga di sini serviksnya pendek ya. Kemudian di bagian ventralnya tentunya akan kita dapatkan ya adanya vesika urinaria. Jadi uterusnya berbeda ya tipenya dengan apa mamalia seperti kambing, domba, sapi ya. Jadi sini ovidaknya ya, memang ovidak itu adalah apa? Tuba fallopi ya, itu saluran yang panjang dan berkelok-kelok. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini aktivitas reproduksi betina ya. Jadi pada kelinci betina itu dewasa kelaminnya umur 3,5 bulan, siap kawin umur 4 sampai 4,5 bulan. Dia tidak mempunyai siklus estrus yang tetap ya. Jadi di sini ovulasinya itu adalah ovulasi tergertak ya. Artinya dia kalau ada gertakan baru terjadi ovulasi. Kemudian perkembangan folikelnya juga ya terjadi beberapa gelombang ya, bisa 5 sampai 10 folikel per ovarium pada tiap gelombang. Jadi dia tidak mempunyai siklus estrus yang tetap seperti mamalia ya. Kambing, domba, sapi, dan seterusnya itu ya. Kemudian ovulasi terjadi jika ada stimulasi eksternal atau ovulasinya tergertak ya. Misalnya secara mekanis ya ada rangsangan secara mekanis, hormonal atau dengan listrik. Maksimal 10 jam setelah stimulasi dia akan terjadi ovulasi. Bahan pengencernya bisa menggunakan NaCl fisiologis ya, susu atau dengan glukosa kuning telur sitrat ya. Itu untuk bahan pengencernya. Ini teknik IB-nya ya, teknik IB-nya ya. Jadi ini hanya diperkenalkan di negara-negara barat pada ini hanya bermanfaat dalam jumlah besar ya. Perlu keahlian dalam koleksi semen dan pelaksanaan IB-nya tentunya ya. Biasanya digunakan sebagai alternatif dalam pemilihan penanganan masalah reproduksi kelinci. Yang kita masih belum ya, belum terlalu rutin atau masih belum jarang ya kita melakukan IB pada kelinci ini. Tapi perlu juga ya, kita mengetahuinya. Ini ya vagina buatan pada kelinci. Kemudian ini teknik koleksi semennya. Ya. Kemudian
ini peralatan, ada IB pada kelinci ya. Jadi menggunakan vagina buatan, bisa menggunakan elektroejakulator juga ya. Kemudian ini teknik IB-nya ya, jadi sama menggunakan SPAD ya, dimasukkan ke dalam melalui vulva ya, dalam vagina. Jadi SPAD-nya ya disambung dengan menggunakan kateter, mini kateter. Waktu IB 2 sampai 5 jam dari saat penyuntikan hormon. Ya, jadi setelah 25 jam ya, setelah disuntik hormon supaya apa nanti setelah 2 sampai 5 jam ini akan diikuti dengan terjadinya ovulasi. Dosis IB 20 sampai 50 juta spermatozoa. Baik, untuk IB pada kelinci bisa dimengerti ya, nanti dipelajari lagi. Kemudian kita lanjutkan IB pada babi. Ya, jadi IB pada babi ya. Jadi pertama tentunya kita lakukan pengumpulan semen ya dengan menggunakan vagina buatan. Ya, ini model Norwegia. Kemudian ya jadi panjangnya 18 cm. Kemudian karet bagian dalam agak kasar, temperaturnya 50 derajat, diberikan vaselin di sepertiga bagian proksimal ya, bagian depan. Selaput karet pada mulut vagina berupa karet busa yang berlubang lubang. Nah, digunakan betina pemancing atau dummy ya. Tentunya ya harus diperhatikan ya kebersihan dari bagian belakang dummy ya, supaya tidak menularkan mikroorganisme ya. Ini ya jadi secara manual ya penampungan semen pada tiap fraksi. Ya, jadi kita tampung ya. Jadi semen pada babi itu juga berfraksi sama halnya dengan kuda ya, berfraksi. Nah, ini bedanya dengan sapi dan domba ya. Di sini ya. Jadi lamanya 5 sampai 20 menit ada 3 fraksi ya. Volumenya 100 sampai 500 mili, konsentrasinya ini. Kemudian volume semen ya. Ini ya. Jadi sekian. Kalau pada babi ya, jadi ada fraksi pertama itu tidak mengandung spermatozoa, hanya cairan dan gumpalan gelatinus ya. Sama dengan kuda kemarin ya. Jadi yang banyak, yang bagus adalah fraksi kedua, karena di sini banyak mengandung spermatozoa. Ya, jadi di sini gelatin itu fungsinya adalah untuk menutup serviks, untuk mencegah semen itu supaya tidak keluar kembali. Ya, tuh. Kemudian ini birahi babi ya, jadi lama birahinya 48 sampai 60 jam, terjadi ovulasi pada jam ke 18 sampai 20 birahi ya. Jadi ovulasinya itu pada jam ke 18 sampai 20 saat birahi. Kemudian conception rate yang tertinggi adalah pada jam ke 12 sampai 24. Alatnya ya, jadi bisa alat IB-nya, serviks dan saluran panjang yang berkelok-kelok ya. Kateter harus kuat ya. Jadi serviksnya ini ya pada babi itu karena panjang ya. Saluran yang saluran apa? Tubanya ya. Sehingga di sini serviks dan saluran maksudnya uterusnya ya. Kateternya harus kuat ya, yaitu ini bisa terbuat dari karet, ebonit atau gelas. Panjangnya 50 cm, diameternya ini ya. Kemudian ada pelat balon 2 cm dari bagian depan. Nah, ini ya. Jadi uterus babi itu seperti ini ya. Jadi dia mempunyai saluran yang sangat panjang dan berkelok-kelok di sini sehingga diperlukan kalau ini kan plastik sheet itu ya. Nah, sangat panjang sekali sehingga nantinya ya, semen itu bisa kita semprotkan ya sampai di
korpusnya ya, yang sangat panjang ini salurannya. Kemudian ini posisi ya, posisi dari apa IB pada babi ya. Dosis pada babi yang darah 2000 juta spermatozoa. Kalau sudah tua ya, 4000 juta spermatozoa yang hidup. Oke. Kemudian keberhasilan ya ditentukan oleh frekuensi atau saat melakukan IB ya. Jadi 2 kali IB-nya ya dilakukan 2 kali, yaitu pada yang pertama 18 sampai 24 jam pada awal birahi. Kemudian bisa diulangi pada 12 sampai 18 jam kemudian. Ya, jadi dosisnya ya diperlukan yang besar ya. Oke, itu untuk IB pada babi ya. Jadi memang kita di FKH ini belum belum ada ya fasilitas untuk melakukan IB pada babi. Kemudian kita juga pada kelinci itu juga kita belum pernah ya, jarang. Ya, mungkin untuk penelitian nanti ada yang tertarik bisa itu ya dipakai latihan. Ini mencoba untuk melakukan IB pada kelinci ya. IB pada anjing ya. Pada anjing itu kita juga belum pernah ya, Bro ya. Nah, ini teknik pada IB pada anjing ya. Jadi IB pertama kali pada anjing itu dilakukan oleh Spallanzani ya, ya pada tahun 1780. Kemudian lama kebuntingan ya dalam 62 hari ya dengan 3 ekor anak. Nah, Amantea tahun 1914 itu menggunakan vagina buatan. Ini siklus birahi pada anjing betina ya. Jadi proestrus itu terjadi selama 7 sampai 9 hari, estrus selama 5 sampai 12 hari, rata-rata 9 hari. Jadi lama sekali ya estrus pada anjing itu. Ovulasi terjadi pada hari kedua ya dari estrus. Kemudian siklus birahinya 2 kali per tahun ya. Jadi siklus birahi 2 kali per tahun. Nah, tidak sama ya dengan sapi, kambing, domba, kuda ya. Siklus birahi pada sapi berapa? Ada yang bisa jawab? Siklus birahi kemarin ya, Rabu kemarin kan kuliahnya di Seingat saya kalau per harinya itu 21 sampai 22 hari. nah, jadi 21 sampai 22 hari itu pada sapi ya. Ada sedikit perbedaan lama siklus birahi pada spesies misalnya kambing dibandingkan dengan sapi ya. Kambing itu kalau tidak salah kan berapa? 17 atau 18 sampai 20 ya. Ya, jadi ada perbedaan sedikit waktu. Kopulasi di sini agak berbeda ya. Ya, kemudian menaiki betina biasanya. Kemudian gerakan gesekan pangkal penis ya bentuk seperti balon, vulva juga berkontraksi, gerakan ke samping, ke belakang, dan turun menaiki betina lagi. Jadi itu merupakan tingkah laku reproduksi ya antara anjing jantan maupun betina. Nah, itu ada tingkah lakunya sendiri. Ini fraksi ejakulasi pada anjing ya. Jadi ada antar fraksi ya itu terjadi rest 10 sampai 20 detik ya, ada jeda. Jadi fraksi pertama, kemudian ke fraksi kedua, dan fraksi ketiga itu di situ ada jedanya, ada istirahatnya dia. Kemudian ini anatomi alat reproduksi anjing jantan ya. Nah, pada anjing jantan ini tidak ada kelenjar aksesoris ya, vesicula seminalis dan bulbo uretralis atau koper. Yang aktif di sini adalah atau yang berkembang sempurna adalah prostat. Ya, makanya kemarin pada saat kuis itu ada yang jawab prostat, nah itu banyak yang salah. Ya, kalau pada sapi, kambing, domba, ya, kerbau, ya
Itu yang aktif adalah vesicula seminalis sama koper ya atau bulbul ureteralis. Kalau pada anjing ya itu prostat yang aktif ya, jadi berkembang sempurna. Dan pada yang tua, anjing tua itu biasanya mengalami hipertrofi. Pangkal penisnya dapat membesar membentuk seperti balon ya, kemudian mempunyai tulang penis atau os penis. Pengumpulan semen anjing dengan vagina buatan ya, dengan model harap di sini panjangnya 20 cm ya, dengan temperatur airnya 40 derajat. Ini manipulasi manualnya bisa ditampung. Sorry. Duh, kok saya bentar, keliru ngeklik. Sampai mana tadi? Saya salah salah klik tadi. Ini ya tadi mana tadi ya? Tadi share. Sudah tampak ya? Masih seperti tadi, dokter. Saya mau klik apa ini tadi kok bisa? Hmm, dari ini sudah. Berarti kita jalankan ke menuju. Oh, ini sudah semen ini. Semen beku. Nah, kita masih di anjing ya. Ini ya, sampai di sini ya. Ya, ini kelihatan ya. Terlihat, dokter. Ya, makasih. Ya, jadi ini manipulasi manualnya ditampung dengan menggunakan gelas steril, kemudian juga bisa menggunakan spet plastik ya. Kita harus hati-hati ya pada saat menampung melakukan koleksi semen pada anjing ya. Tujuan IB pada anjing ya, yang pertama perkawinan yang secara fisiologis tidak mungkin ya. Misalnya apa ada cacat begitu ya, sehingga bisa kita lakukan IB. Pengganti kawin alam, di mana ada jarak fraksi yang terlalu lama. Hindari penyakit kelamin menular dan pejantan yang mempunyai libido rendah, ya, tetapi kualitas semennya normal. Ya, ini adalah tujuan IB pada anjing ya. Kemudian ini penyimpanan semen anjing, ya, ada fraksi-fraksi tadi ya. Fraksi pertama menggunakan susu masak, ya. Kemudian ada eksoksitrat, ya. Kemudian ada eksoksitrat 20% plus glisin. Ya, ini penyimpanannya ya. Kemudian ini IB pada anjing, alat-alatnya dengan kateter plastik 1 cc dengan spekulum atau spet ya. IB-nya bisa dilakukan dengan secara transcervical ya. Jadi kateternya dimasukkan masuk sampai di serviksnya. Ya, ini alatnya ya. Jadi kateternya seperti ini. Kemudian ini ya. Jadi bagaimana cara kita melakukan IB ya pada anjing ini. Kemudian, nah ini sudah selesai. Jadi dipelajari lagi nanti. Kita lanjutkan karena masih ada satu materi lagi, satu topik ya. Jam berapa? Jadi yang kita bahas selanjutnya adalah semen beku. Ya, semen beku ya atau frozen semen. Nah, di sini untuk pembekuan semen atau membuat frozen semen itu adalah pertama kita lakukan penurunan temperatur ya. Pembekuan sampai min 79 derajat Celcius ya.
Kemudian dilanjutkan sampai -196 derajat Celcius. Nah, ini harus berlangsung sangat cepat. Ya, jadi ini untuk pembekuan atau membuat frozen cement itu ya, terjadi dibuat penurunan temperaturnya sampai -196 derajat Celcius. Suhu kritisnya -1,5 derajat Celcius sampai -30 derajat Celcius. Titik beku semen kurang dari 0,53. Kemudian dengan penambahan gliserol 7%, tujuannya adalah untuk mencegah kristalisasi es. Selanjutnya juga untuk mencegah tertimbunnya elektrolit intraseluler. Makanya gliserol ini merupakan krioprotektan intraseluler ya. Jadi kita harus tahu krioprotektan itu kan adalah bahan yang dipakai untuk mencegah terjadinya kristalisasi es ya, untuk mencegah cold shock ya pada spermatozoa. Nah, ada krioprotektan itu ada krioprotektan intraseluler, ada krioprotektan ekstraseluler. Gliserol ini termasuk intraseluler ya. Jadi dia dengan penambahan gliserol ini bisa mencegah kristalisasi es ya, sehingga bisa mencegah terjadinya cold shock ya. Selain itu juga mencegah tertimbunnya elektrolit intrasel. Kita berpunya -3 derajat Celcius ya. Itu frozen semen atau semen beku. Ini sejarahnya ya. Jadi sejarahnya semen beku itu ya panjang juga ya. Kemudian ini tahun 51 anak sapi yang pertama hasil IB dengan frozen semen ya. Kemudian sejak tahun 69 IB dengan semen beku impor, sedangkan tahun 76 ya sudah dibangun laboratorium pusat IB di Lembang. Koleksi semen ya, biasanya ya yang sering kita lakukan adalah dengan menggunakan vagina buatan. Ya, kemarin sudah dibahas ya mungkin pada pertemuan yang lalu, terdiri dari selongsong karet tebal dan interliner. Kemudian lubang, ada lubang pengisi air hangat dan udara ya. Jadi ini ya, di sini bisa dibuka ini ya untuk diisi air hangat dan juga diisi udara. Kenapa kok begitu? Supaya kondisi di dalam vagina buatan ini supaya nanti kalau pada saat penis itu ereksi dan dimasukkan ke dalam vagina buatan ini kondisinya sama ya atau setidaknya hampir sama lah dengan kondisi organ reproduksi betina ya misalnya vagina itu jadi temperaturnya ya tekanannya di situ harus dibuat sesama mungkin semirip mungkin dengan kondisi dari vagina kalau perkawinan secara alam ya. Corong karet ya jadi ada ini corong karet ya kemudian ada tabung penampung di sini pasang di sini. Kemudian bisa ditambah pelindung. Kenapa? Karena tabung penampung yang nantinya sudah menampung semen itu tidak boleh terkena sinar matahari langsung ya karena nanti akan mempengaruhi kualitas dari spermanya. Jadi harus dibungkus dengan kain warna hitam atau dengan kertas warna hitam jadi harus ada pelindungnya. Kemudian ada karet gelang untuk ngareti ya supaya tidak lepas. Panjangnya ya pada sapi 26 sampai 30 cm, kemudian kambing domba ya 15 sampai 20 cm, diolesi vaselin ya pada bagian depannya atau di bagian apa proksimal di atas itu ya tempatnya penis masuk ke dalam vagina itu. Tiga bagiannya itu diberi vaselin atau pelicin 55 derajat Celcius ya temperaturnya ya sampai menjadi karena kan kita butuh waktu untuk memancing pejantan ya itu sehingga nanti terjadi penurunan temperatur itu menjadi sampai sekian 42 sampai 45 derajat Celcius. Jadi tidak boleh terlalu panas. Makanya disediakan segini supaya nanti harapannya pada saat menunggu proses pengambilan semennya itu temperaturnya turun menjadi 42 sampai 55 derajat Celcius.
Ini persiapan koleksi ya. Jadi ada kegiatan processing semen beku dilakukan setiap minggu 2 kali ya. Kemudian pejantan dimandikan. Ini persiapannya ya. Kemudian vagina buatan yang telah disiapkan diberi bleaching ya. Kemudian di sini ya, jadi ada disentuhkan penis itu ke lubang vagina buatan yang terakhir ya, supaya nanti dia masuk dan kita tampung semennya. Ini cara koleksinya ya, jadi kita menggunakan betina pemancing ya. Kemudian kita rangsang ya supaya penisnya ini terjadi ereksi. Lalu kemudian kita arahkan ujung penis itu ya ke arah vagina, akan tapi nanti di situ kita bujui ya pejantan itu, kita penisnya kita pegang, kita arahkan masuk ke vagina buatan. Keuntungan dan keuntungan dan kerugian koleksi semen dengan vagina buatan ya. Jadi vagina buatan ini adalah mempunyai keuntungan yang paling baik ya, karena hasilnya air mani yang ditampung itu nanti bersih dan konsentrasinya juga tinggi. Kerugiannya memang perlu latihan ya, karena kan harus pejantannya itu harus naik gitu ya. Kemudian tekniknya memegang vagina buatannya, kemudian mengarahkan ujung penis ya masuk ke vagina buatan itu harus terlatih ya, harus terampil. Kalau di FKH itu biasanya yang paling terampil ya, ahlinya itu adalah dokter Trilas ya. Kemudian pemanasannya juga harus benar ya. Supaya apa? Supaya kalau libidonya tinggi kan nanti ejakulasinya juga bagus ya. Sehingga diperoleh volume maupun kualitas konsentrasi ya dari semen sperma itu bagus. Nah, bisa menggunakan elektroejakulator, akan tetapi di sini elektroejakulator itu mempunyai kekurangan atau kerugian ya, kelemahan ya. Jadi kenapa? Karena akan menggunakan listrik ya. Biasanya itu volumenya besar, tapi dia konsentrasinya, kualitas spermanya kurang bagus kalau dibandingkan dengan vagina buatan. Jadi vagina buatan itu yang paling bagus untuk mengoleksi mengkoleksi semen ya. Jadi elektroejakulator itu terdiri dari 2 elektroda ya, yang dipasang di rektum dan spinal ya. Sumbernya adalah listrik ya, dengan voltase dan ampere meter. Kemudian ada tabung penampung semen ya. Cara koleksinya ya, jadi elektroda rektum dimasukkan ke dalam anus. Nah ini ya, fesesnya tentunya harus dikeluarkan lebih dulu supaya tidak mengkontaminasi ya, nggak ngotori. Elektroda spinal juga ditempelkan pada bagian lumbal ya, kemudian keduanya dilepaskan secara bergantian dengan interval tertentu. Ya, jadi kasihan kalau memang kalau menggunakan elektroejakulator itu kadang-kadang itu kalau terlalu sering ya diambil dengan menggunakan elektroejakulator bisa menyebabkan lumpuh ya, karena di sini kan kita harus merangsang spinal cord-nya juga ya. Jadi kita harus memasang elektroda spinalnya ini di bagian lumbal itu ya. Itu kelemahan dari elektroejakulator. Jadi yang vagina buatan masih tetap yang paling baik. Nah, ini keuntungan dan kerugiannya ya. Untuk elektroejakulator mudah dilakukan, volumenya lebih besar, bisa untuk hewan liar ya, karena kan kita tidak usah menaikkan gitu ya ke betina ya. Pejantan lumpuh bisa kita pakai, pejantan libido rendah juga bisa diambil ya dengan menggunakan elektroejakulator. Pemisahan fraksi-fraksinya ya, terjadi pemisahan fraksi-fraksi pada saat ejakulasi. Kerugiannya di sini ya, jadi konsentrasinya meskipun dia volumenya lebih besar tapi konsentrasi spermanya rendah ya. Karena yang keluar itu biasanya karena menggunakan rangsangan listrik, biasanya yang banyak itu cairan aksesorisnya yang keluar. Jadi konsentrasi spermanya rendah. Jika sering maka menyebabkan, nah ini, pejantannya itu bisa terjadi lemah syahwat atau tidak bisa terjadi ereksi ya. Kadang ejakulasi tanpa ereksi, sehingga semennya tercampur kotoran dari preposium
Jadi, lain beda dengan vagina buatan tadi kan semen yang dihasilkan ditampung di tabung kolektor ya. Sedangkan kalau elektroejakulasi ini kan kadang-kadang karena dia sudah terlalu sering atau hewannya stres ya sehingga dia tanpa ereksi tapi terjadi ejakulasi sehingga semennya itu kotor ya karena kena kotoran dari prepusium. Ini bisa dengan cara yang ketiga yaitu dengan masase kelenjar ampula. Masase kelenjar ampula ini juga mempunyai keuntungan dan kerugian ya. Keuntungannya bisa dipakai untuk pejantan yang lumpuh dan juga pada pejantan yang mempunyai libido rendah. Kerugiannya perlu pengalaman dan keterampilan tersendiri. Respon perjantannya tidak sama dan juga semennya kurang bersih. Ya. Cara koleksi, tangan masuk rektum, mencari kelenjar ampula, dan vesicula seminalis yang terletak di pinggir depan dari tulang pubis. Dilakukan masase memakai ibu jari dan jari tengah diurut-urut dari depan ke belakang sampai terjadi ejakulasi. Disediakan beberapa tabung penampung sampai jika hasil penampungan pertama kotor karena kotoran maka prepusium dapat diganti dengan tabung yang lain. Jadi kita harus menyediakan tabung ya lebih dari satu karena nanti untuk kalau ada yang kotor gitu ya ditampung dengan menggunakan tabung yang lain. Ini pemeriksaan semen ya. Kita sudah tahu bahwa setelah penampungan semen kita lakukan pemeriksaan makroskopis ya yang meliputi volume semen, konsistensi atau kekentalan semen, bau ya, bau semen ini juga begitu bervariasi ya, tidak sama antara sapi, babi, domba atau ayam ya di sini. Kemudian warna semen juga begitu, ada sedikit perbedaan ya. Kemudian derajat keasaman atau pH semen ya. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan pH ini dengan menggunakan kertas lakmus 6,4 sampai 6,8, 6,8. Kualitasnya baik, ya ini ya. Jadi cenderung asam karena di sini pada semen sapi itu kalau apa pH-nya cenderung asam, spermatozoanya bergerak aktif ya. Sampai di sini akan menghasilkan apa sehingga menghasilkan asam laktat yang lebih tinggi. Nah, kalau asam laktatnya terlalu tinggi nanti akan menyebabkan apa itu keracunan ya bersifat racun terhadap spermatozoa sehingga spermatozoa akan mengalami penurunan motilitasnya ya. Kemudian pH semen yang tinggi bersifat aqua alkalis. Nah, di sini meningkatkan sekresi dari kelenjar aksesoris. Ini ya, ini Dokter Trilas ini ya melakukan pemeriksaan. Ini uji mikroskopis ya diantaranya adalah memeriksa konsentrasi semen ya. Jadi bisa dilakukan dengan cara Rusia atau dengan cara Toma. Ya, yang umum kita pakai itu biasanya kita menggunakan cara Toma ini ya dengan menggunakan alat hemositometer. Nah, ini bisa dipelajari ya. Jadi dengan cara Rusia nanti bisa kita lihat kita klasifikasikan banyaknya spermatozoa di dalam setiap milimeter kubik itu berapa atau sentimeter kubik itu berapa ya itu merupakan angka konsentrasi semen. Jadi ada densum, semidensum, ya ada rarum ya atau di sini ada azoospermi itu berarti tidak ada atau sedikit sekali spermatozoanya. Kemudian dengan cara Toma atau menggunakan alat hemositometer, caranya ini ya, semen dihisap dengan pipet eritrosit sampai angka 0,5, kemudian ditambah pengencer, NaCl 3% plus eosin sampai angka 1 ya. Diteteskan pada papan hitung Toma, kemudian dihitung jumlah sel spermatozoanya dalam 5 kotak besar. Biasanya jadi kita cari kotak besar itu diagonal begitu ya, kemudian ditambah 1 itu. 2 ya, diagonal itu kan 3 ya berarti ya. Bawah, tengah, depan, atas, kemudian ditambah lagi. Jadi kita ambil 5 kotak besar.
Bisa juga dengan spektrofotometer. Ini biasanya spektrofotometer ini kita pakai kalau di apa balai inseminasi buatan ya. Kita akan kalau untuk praktikum di lab-lab praktek praktikum itu dulu zaman saya itu menggunakan cara Toma ini. Mungkin sekarang sudah pakai spektrofotometer ya untuk mengukur atau memeriksa konsentrasi semen. Selanjutnya, selain memeriksa konsentrasi, juga memeriksa motilitas atau gerakan. Ya. Motilitas itu ada gerakan massa, ada gerakan individu. Ya. Kalau gerakan massa itu kita lihat di dalam objek gelas itu ya, 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 jadi caranya teteskan satu tetes spermatozoa pada objek gelas, satu tetes semen maksudnya ya, pada objek gelas, periksa di bawah mikroskop dengan perbesaran 10 kali 10. Nah, kalau menunjukkan gelombang yang besar dan banyak itu berarti dia dapat angka ya +3 kalau gelombangnya besar tapi jarang. Jadi kalau gelombangnya besar dan banyak itu berarti spermatozoanya banyak sekali ya. Jadi konsentrasinya tinggi di situ sehingga dia gerakannya itu besar ya, aktif gitu. Itu berarti dia mendapat nilai +3. Kalau besar tapi jarang, +2. Kalau gelombangnya kecil dan sedikit jumlahnya itu berarti +1. Kemudian yang penting di sini juga ada gerakan individu ya atau motilitas individu ya. Caranya teteskan satu tetes semen pada objek gelas ditutup dengan cover gelas. Nah, di situ gerakan individu itu ada progresif itu yang paling bagus ya, gerakan maju, kemudian osilator dan juga ada nigrospermi yaitu spermanya tidak bergerak sama sekali. Ya. Kemudian kita hitung juga dengan mikroskopis itu jumlah spermatozoa yang hidup dan mati ya, atau juga yang abnormal, yaitu dengan pewarnaan eosin negrosin. Sudah tahu ya kalau spermatozoa hidup itu tidak terwarnai kepalanya karena dia masih utuh, masih hidup sehingga tidak gampang tidak menyerap zat warna eosinogrosin sehingga dia tidak terwarnai. Kalau mati karena sudah rusak dinding selnya, membran selnya sehingga bisa menyerap atau bisa dimasuki pewarna eosinogrosin. Kemudian abnormal juga begitu bisa dilihat apakah kepalanya double ya atau mungkin ada kepalanya yang sangat kecil ya itu bisa dilihat abnormalitasnya. Ekornya juga ya apakah di situ ada protoplasmic droplet ya. Kemudian juga ada uji resistensi atau ketahanan, yaitu untuk mengetahui kemampuan spermatozoa untuk bertahan terhadap pengaruh larutan NaCl 1% yang bersifat hipotonis ya. Nah, di sini NaCl akan masuk ke dalam sel spermatozoa sampai suatu saat sel spermatozoa itu mengembang dan pecah dan mati. Ini dihitung angka resistensinya. Jadi berapa lama ya atau berapa banyak NaCl itu yang dipakai ya, ya di apa di dalam semen itu yang dipakai sehingga di sini nanti bisa diukur resistensinya itu dengan angka ya. Jadi sampai berapa lama semen itu atau spermatozoa itu bisa mempertahankan selnya itu tidak mengembang dan pecah ya. Karena kalau sudah mengembang pecah kan dia akan mati. Itu bisa diukur uji resistensinya atau ketahanannya. Uji katalase yaitu untuk menentukan kebersihan semen ya. Di sini dilihat dengan angka katalasenya ya dengan menggunakan ini ya. Jadi angka katalase tinggi, semen banyak mengandung sel darah atau bakteri biasanya. Karena sel darah dan bakteri akan menghasilkan enzim katalase yang dapat memisahkan oksigen dari suatu larutan peroksida air atau hidrogen peroksida. Ini ya uji biologis ya, yaitu dengan kadar asam askorbin, uji dehidrogenisasi ya. Ini ya. Kemudian kita lanjutkan pengenceran ya. Ya, jadi minggu yang lalu sudah dibahas ya, tujuan pengenceran itu adalah untuk meningkatkan volume semen, kemudian untuk supaya bisa disimpan lebih lama,
Kemudian juga bisa disimpan dengan pengiriman jarak jauh, ya. Ya, jadi apa harus diperhatikan ini daya tahan semen itu ya dengan menggunakan pengenceran itu ya. Terus perhatikan suhunya, kemudian lama penyimpanannya juga logam yang pakai untuk pengocokan ya. Oke, ini besarnya pengenceran ya. Jadi volume pengenceran itu tidak mempengaruhi pada kesuburan ya. Itu kalau peluru Salisbury itu 2 sampai 800 kali ya. Ya, yang terpenting adalah besarnya dosis atau konsentrasi tidak kurang dari 10 juta. Contohnya di sini semen dengan 500 sampai 2 juta, 2000 juta spermatozoa per mililiter bisa diencerkan 50 sampai 200 kali, dia akan menghasilkan konsentrasi 10 juta spermatozoa. Ini proses pengenceran ya, bisa menggunakan kuning telur sitrat ya, bisa menggunakan dengan air susu masak ya. Oke, ini penambahan antibiotik ya. Jadi di sini adalah supaya apa? Mikroorganisme yang dalam semen itu ya kan bisa berasal dari preposium, rambut di sekitarnya ya, kemudian peralatan yang kurang steril ya, atau mungkin dari pejantan yang mengandung trichomoniasis, vibriosis atau brucellosis ya. Sehingga di sini penambahan antibiotik itu diperlukan ya, harus ya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan lama hidup spermatozoa, apa mempertahankan kesuburan dan juga mencegah keracunan. Khasiatnya di sini untuk menekan penyakit kelamin menular ya dengan tujuan untuk meningkatkan kesuburan, menghambat pertumbuhan menghambat atau membunuh mikroorganisme, meningkatkan daya hidup spermatozoa ya, yang mana bisa disimpan ya dalam suhu 5 derajat itu ya dari hasil penelitian ya bisa sampai 20 hari. Kemudian menekan pemakaian oksigen oleh spermatozoa. Antibiotik yang biasa digunakan adalah penisilin dan streptomycin, jadi penstrep ya. Penisilinnya 1000 international unit, kemudian streptomycinnya 1 miligram per mililiter. Macam-macam bahan pengencer ya. Ya, jadi ada kuning telur sitrat ya. Ini kemudian ada air susu ya. Jadi ya, kuning telur itu ya lebih tahan cold shock karena mengandung lecitin dan lipoprotein sehingga dia bisa memelihara atau memproteksi dinding spermatozoa. Kemudian lemak kuning telur bisa membatasi gerak spermatozoa sehingga terjadi menekan proses pemecahan energi. Dan juga fruktosa dan glukosa ya yang terkandung dalam kuning telur itu bisa sebagai sumber energi. Air susu ya bisa dengan menggunakan air susu. Biasanya air susu yang sudah dipanaskan ya. Itu bisa dipanaskan langsung atau bisa dengan cara tidak langsung. Tuh, mungkin kemarin sudah dibahas ya. Syarat-syarat bahan pengencer ya, ini kita ulang. Isotonis, sumber energi, keseimbangan mineralnya bagus, mengandung lecitin supaya berfungsi sebagai anti cold shock ya. Bersifat buffer, bebas mikroorganisme, anti shock terhadap perubahan suhu dan tidak beracun. Ini faktor-faktor keberhasilan semen beku ya. Jadi keberhasilan dari semen beku itu mempengaruhi beberapa faktor ya, banyaknya gliserol, cara penambahan gliserolnya bagaimana ya, harus pelan-pelan, jadi nggak boleh langsung digerojok gitu ya, dia harus bertahap ya, 7%, 8%, 10 dan kemudian akhirnya sampai 11% dan penambahannya juga harus pelan-pelan. Waktu ekuilibrasi ya 2 sampai 12 jam, kemudian cara pengencerannya juga kecepatan pendinginannya itu juga harus diperhatikan ya karena nanti akan mempengaruhi semen begunya itu tetap berkualitas bagus atau bisa menurun.
Ini faktor keberhasilan processing semen beku ya. Jadi tadi banyaknya gliserol ya. Ya. Kalau KTS itu 7%, susu skim kuning telur itu 8% ya untuk penambahan gliserolnya. Kemudian kalau susu murni 10%, kalau susu skim tambahkan 11 sampai 13%. Dosis tinggi akan membunuh spermatozoa dan menghambat kerja antibiotik. Jadi ini ya penambahan gliserol dan juga banyaknya gliserol yang ditambahkan itu mempengaruhi keberhasilan dari processing pembuatan semen beku atau frozen semen. Cara penambahan gliserolnya juga begitu, harus dijaga terhadap osmotic shock pada bagian kedua dari pengenceran ya penambahannya. Kemudian 60 menit dilakukan pengadukan yang secara perlahan-lahan ya dengan suhu 5 derajat Celcius. Kemudian juga harus diperhatikan waktu ekuilibrasi ya. Jadi waktu ekuilibrasi adalah waktu yang diperlukan untuk memberikan keseimbangan antara spermatozoa dengan pengencer dan gliserol. Ya, ini ada perlukan waktu ekuilibrasi ya. Kemudian gliserol masuk ke kepala spermatozoa sebelum pembekuan ya, prosesnya ya. Gliserol menggantikan sebagian air yang ada di dalam sel sehingga terjadi mencegah pembentukan kristal es, mendesak keluar elektronik yang merusak sel saat pembekuan. Kemudian juga harus dilakukan apa pada penelitian terakhir itu ya. Nah, itu juga harus mana yang termasuk bukan waktu ekuilibrasi atau waktu ekuilibrasi. Semen dan pengencer pada suhu penambahan semen ya dengan bahan pengencer itu pada suhu 5 derajat. Minimal 4 jam sebelum pembekuan. Sehingga di sini memberikan kesempatan untuk antibiotika ini bekerja di dalam diluter. Ini gliserolisasi dan ekuilibrasi. Jadi langkah-langkah pembuatan semen beku itu ya. Ada ekuilibrasi, ada gliserolisasi ya. Nah, jadi spermatozoa yang sudah ditambah diluter A1, kemudian dimasukkan ke dalam cooltop, sehingga suhu spermatozoa menjadi 5 derajat. Suhu ini dapat dicapai selama 1 jam sampai 1 jam 30 menit. Kemudian prosedur pelaksanaan gliserolisasi dan tahap ekuilibrasi yang meliputi ini ya. Jadi nanti Anda di mana itu di teaching farm ya pada saat koas di sana itu bisa ikut mempelajari ini ya proses pembuatan semen beku. Nah, untuk saat ini teorinya dulu yang diberikan pada kalian ya untuk dipelajari sehingga nanti pada saat koas ya pada saat mengikuti koas di sana di TF itu sudah bisa paham ya memahaminya. Mungkin ini nanti ada di buku IB ya. Mungkin ada bukunya ya. Ini ya. Jadi setelah gliserolisasi dan ekuilibrasi ya. Nah, ini ya jadi dilakukan tahap ekuilibrasi yaitu proses adaptasi spermatozoa dengan diluter yang mengandung gliserol dalam waktu 2 sampai 6 jam. Itu ekuilibrasinya ya. Jadi setiap 30 menit diaduk secara perlahan pada suhu 3 sampai 5 derajat untuk menuju suhu pre-freezing, yaitu suhu pada min 140 derajat dan suhu freezing yaitu pada suhu min 196 derajat Celcius. Jadi tidak langsung ya. Jadi setelah penambahan gliserol itu juga waktunya penambahannya juga harus hati-hati, pelan-pelan ya, volumenya ya. Kemudian ekuilibrasi juga begitu ya, diperlukan waktu sekitar 2-6 jam. Baru kemudian ada penurunan suhu ya secara bertahap ya, mulai dari pre-freezing ya, pre-freezing minus 140 derajat, kemudian baru ke tahap freezing atau pembekuan. Setelah selesai, kemudian dilakukan pemeriksaan motilitas spermatozoa, yaitu pemeriksaan before freezing. Syaratnya untuk dilakukan proses selanjutnya adalah jika pemeriksaan motilitas menunjukkan persentase 60 sampai 70%. Nah, ini ya. Baru berarti dikatakan bahwa
frozen semen atau proses pembekuan itu berhasil. Ini ekuilibrasi ya. Jadi prosesnya seperti ini tahapannya. Nah, setelah apa itu freezing, pre-freezing, freezing ya dilakukan filling dan sealing. Yaitu selanjutnya adalah memasukkan spermatozoa plus diluter ke dalam straw atau yang dikenal dengan filling dengan tekanan 200 milibar ya. Sebelumnya straw tersebut didinginkan di dalam cool top agar suhunya menjadi sama dengan suhu spermatozoa dan diluter kemudian disegel menggunakan sealing machine yang juga berada dalam cool top. Ini pre-freezing dan freezingnya ya. Jadi sebelum pre-freezing sama freezing itu dilakukan anu tadi ya, sealing dan filling ini ya, filling dan sealing ya, sehingga nanti terakhir ya setelah filling dan sealing ya disusun dalam goblet dengan posisi kapas menyentuh dasar goblet dan dimasukkan ke dalam kontainer yang berisi N2 cair ya. Jadi jarak antar goblet dengan nitrogen cair adalah kurang lebih 1 cm. Kemudian itu terjadi tahap pre-freezing yang berlangsung kira-kira 18 menit dengan suhu minus 140 derajat. Ya, kemudian proses freezing berlangsung segera setelah proses pre-freezing. Ya, jadi goblet yang berisi straw ditenggelamkan di dalam N2 cair selama 7 menit. Nah, baru kemudian terjadi suhu pada proses freezing yaitu min 196 derajat. Jadi harus pelan-pelan juga ya untuk menenggelamkan apa straw yang berisi semen itu ya ke dalam N2 cair, nggak boleh langsung. Ini cara pengencerannya ya. Jadi 1:4. Kemudian kecepatan proses pendinginannya. Nah, ini keuntungan semen beku ya. Jadi dapat disimpan lebih lama sampai bertahun-tahun, jarak pengiriman yang jauh dalam waktu yang lama, kemudian bisa dilakukan perkawinan selektif di mana saja dan setiap waktu, tidak ada frozen semen yang terbuang, biaya angkutannya rendah, ya, mencegah penyakit kelamin menular, kemudian efisien, jadi bisa memanfaatkan pejantan yang lumpuh, kemudian juga bisa menghemat biaya karena kita tanpa memelihara pejantan, ya, jadi cukup jantan satu bisa diambil semennya dan dipakai untuk mengawini beberapa ribu betina. Pusat IB tidak terlalu banyak, ya, jadi tidak diperlukan pusat IB yang terlalu banyak. Di Indonesia itu kan di mana? Di Lembang ya, kemudian di Singosari, kemudian kita juga sudah punya ya di ITF. Ini kerugiannya, jadi kerugian semen beku juga, jadi ada keuntungan tentunya juga ada kerugian ya. Jadi penggunaan pejantan yang tidak unggul bisa merusak peternakan secara luas. Makanya perlu dilakukan seleksi pejantan unggul dulu. Pemeliharaan dan pemeriksaan pejantan yang tidak baik ya bisa berpotensi menyebarkan penyakit kelamin menular. Peralatan untuk proses pembuatan dan penyimpanan ya, ya memang mahal ya. Diperlukan peralatan untuk proses pembuatan dan penyimpanan yang harganya mahal. Selama proses pembekuan, ya ini terjadi penurunan kualitas spermatozoa, yaitu bisa terjadi 40-80% spermatozoa itu mati. Kemudian 10-20% sperma atau semen tidak tahan terhadap pembekuan. Itu ya kerugiannya. Ini ada beberapa tipe semen beku ya. Ada tipe straw ya. Ada kebaikan, ada kekurangannya ya. Ya. Jadi tipe straw kebaikannya ya, nanti bisa dibaca ya. Ini macam-macamnya, warnanya dari berbagai jenis sapi ya, berbeda-beda dan juga kodenya berbeda-beda. Jadi warna strawnya tentunya juga dibedakan. Kodenya juga ada kodenya. Ini arti kode ya, nanti bisa dipelajari. Nah, ini proses filling dan sealing kita sudah punya ini di TF ya. Ini urutan processingnya tadi ya, ada pemeriksaan,
pengenceran, kemudian pendinginan, gliserolisasi, ekilibrasi, refreshing, freezing, dan penyimpanan di dalam kontainer. Ini penyimpanan semen beku. Ini di dalam kontainer yang dua cair ya. Jadi posisi straw itu seperti ini. Ya, jadi masing-masing di sini ada goblet-goblet ya. Jadi ada kayak kanister-kanister gitu dimasukkan eh, dalam straw itu di dalam situ baru kemudian dicelupkan dimasukkan di dalam tabung itu yang berisian dua cair. Ya, ini jadi ini semen beku apa ini pakai tok. Tipe anu pelet ya, tipe pelet ya atau tablet. Ini biasanya kalau kita ini apa praktek di lab IB ya bisa membuat tipe pelet ini atau tipe tablet ini. Nanti mungkin kalau Anda koas di lab IB. Ini towing ya. Jadi towing semen beku itu bisa dilakukan dengan 0,8 sampai 1 ml lautan buffer seperti ini ya. Jadi tidak boleh melebihi lebih dari 5 derajat Celcius ya. Itu kemudian ini semen beku ya, jadi dilihat dari consumption rate-nya yang tinggi ya, sehingga cara penyimpanannya harus perhatikan ya. Jadi pengecernya bagaimana ya. Itu karena cara penyimpanannya juga mahal ya. Oke, baik mungkin sekian kuliah kita pada pagi hari ini. Jam berapa sekarang? Oke, pas ya waktunya jam saya kecepatan apa enggak ini jam 8 jam 9 kurang seperempat. Mungkin bisa diakhiri kita lanjutkan dengan presensi ya. Kita stop share ya. Baik, jadi ini bisa kita lihat partisipannya ada 49 berarti ada dua. Tolong kontennya bisa dilihat yang tidak hadir mungkin. Baik dok, tadi sepanjang kuliah sudah saya SS juga dokter. Ya, Ya. Dan hadir semua. hadir hadir semua. Oh, berarti tidak Jadi ada yang left dua ya. iya ada yang kepental dokter. Oh, terpental, oke. Baik, mungkin bisa kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Insya Allah nanti ketemu di hari Jumat pada saat praktikum. Berarti nanti bisa di anu ya, siapa Alisa untuk Alia ya, Alia. Iya dokter. Mungkin ya untuk presensinya bisa berkomunikasi dengan PCMA ya. Baik, terima Baik kasih. dok. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Jangan lupa dipelajari lagi ya, supaya nanti pada saat kuis atau ujian ya, nah, nilainya bagus. Kemarin ya nilai kuisnya masih banyak yang tidak bagus ya. Mungkin belum siap mungkin mahasiswa ya. Jadi mudah-mudahan kemarin UTS-nya nilainya sudah bagus ya. Nanti juga UAS-nya bertambah bagus juga. Makanya belajarnya jangan SKS ya, jangan sistem semalam dibaca lagi setelah kuliah sehingga nanti pada saat ujian tidak terlalu berat untuk mempelajarinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas apa